Waktu dalam pasal ini sekarang mencakup seluruh bumi dan bukan hanya Yudea. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 13 ayat 24-32. Demikian perkataan firman Tuhan. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, pembacaan kita pagi ini masih dalam terang Olivet Discourse atau percakapan Bukit Zaitun. Karena memang konteks pembacaan kita adalah Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Narasi Markus di sini sangat jelas bahwa sebelum dia akan masuk masa-masa sengsara dan menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa dunia, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memahami apa yang akan terjadi ketika dia kembali untuk kedua kalinya. Jadi dalam bahasa yang sangat jelas dan ringkas, Yesus memberitahu murid-muridnya apa yang terjadi waktu dia datang kembali. Di dalam ayatnya yang ke-24, saudara, Yesus berkata, pada masa itu, sesudah siksaan itu. Jadi Yesus sedang berbicara tentang satu masa atau kurun waktu sesudah siksaan itu. Suatu waktu setelah sengsara yang besar. Suatu waktu ini akan berbeda dengan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23 karena waktu dalam pasal ini sekarang mencakup seluruh bumi dan bukan hanya Yudea. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus sekarang bukan cuma berbicara tentang hanya sekitar Yudea, keruntuhan bait suci, atau perkara-perkara penderitaan setelah runtuhnya bait suci itu. Tapi sekarang Yesus mulai berbicara tentang keadaan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini berbicara masalah eskatologi, masalah yang akan datang. Beberapa orang menyebutnya sebagai nubuatan apokaliptik. Nah, kita harus mengerti prinsip ini bahwa Yesus waktu berbicara ini, dia mengatakan ini untuk murid-muridnya dalam mempersiapkan mereka bahwa satu saat dia bakal datang kembali pada kali yang kedua. Nah, kita perlu mengerti di sini dibilang oleh Alkitab bahwa Yesus datang di ayatnya yang ke-25. Dibilang ada tanda-tanda alam yang mengikuti kedatangannya. Seperti Tuhan mau berkata begini, ya, kalau dia yang datang kali ini, alam ikut bereaksi, alam ikut menunjukkan manifestasinya terhadap kedatangannya. Yang kedua, misalnya matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, waktu dia mengatakan demikian, dia sedang mau berkata begini, bahwa dia adalah Tuhan bukan hanya atas segala bangsa, tapi dia adalah Tuhan atas semesta alam. Karena semua reaksi alam pun mengikuti kedatangannya. Dan kemudian, ini dia yang kita kemudian tahu, bahwa Yesus menyatakan dirinya. Wow. Luar biasa, saudara. Karena pada waktu keadaan alam mengalami goncangan yang besar, pada waktu itulah orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya dan such a powerful.
Karena saudara, murid-murid Tuhan Yesus berharap hal itu akan segera terjadi pada zaman mereka. Mereka sangat berharap Tuhan Yesus segera menetapkan kerajaannya. Yesus sedang bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada kedatangannya yang kedua kalinya. Sebagai jawaban pada pertanyaan murid-muridnya. Fokus Yesus tetap pada tujuannya dalam kedatangan yang pertama, yaitu berjalan menuju salib. Saudara perhatikan dari ayatnya yang ke-27, fokusnya mulai berbeda. Bukan hanya Yudea saja, tapi dia berkata orang-orang pilihan dari 4 penjuru bumi ini akan dikumpulkan. Berarti Yesus telah melihat bahwa nanti orang percaya akan datang dari seluruh penjuru bumi ini. Yang menarik perhatian adalah ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Di mana dalam ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus berkata begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Nah, kita tahu ini tentang perumpamaan tentang pohon ara. Yesus sudah bicarakan di depan, yaitu pohon ara yang tidak berbuah. Dan itu kemudian dikutuk mati. Tapi kemudian dia berkata begini, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara adalah gambaran Israel. Tentu ini berbicara tentang berdirinya Israel kembali sebagai satu bangsa. Saudara tahu, waktu Yerusalem serta bait suci diratakan dengan tanah, Israel tidak pernah berbentuk bangsa selama 2000 tahun lamanya. Sampai pada tahun 1948 ketika bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang berdiri di Palestina sekarang. Kemudian dia berkata bahwa kalau itu sudah mulai terjadi, musimnya sudah dekat. Makanya dia bilang ini, dia bahkan berkata bahwa saking dekatnya musim itu, Yesus berkata begini, sesungguhnya angkatan ini, angkatan apa yang dia maksudkan? Adalah angkatan dari orang-orang yang melihat Israel mencapai seperti buah ara, ya seperti pohon ara yang telah berbunga dan bertunas dan berbuah. Jadi kemudian dia berkata begini, sampai angkatan ini, kalau angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi ini terjadi terlebih dahulu, baru kemudian masuk akhir yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi tanda Israel sebagai satu bangsa sudah merupakan jawaban bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Walaupun kita berkata demikian, Yesus berkata dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Amen. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kemudian Yesus langsung mengatakan perkataan ini, tidak ada seorang pun yang tahu saat. Tidak ada seorang pun yang saat dan waktunya dia datang. Dia bilang begini, malaikat-malaikat tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Ya, saudara, kita terlalu percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Dia akan datang kembali. Dan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan bersukacita, akan berbahagia. Karena kita akan memandang kepadanya. Kita akan memandang Tuhan kita wajah dengan wajah. Dengan penuh dengan sukacita di dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.